Namun jika Bapak adalah seorang laki-laki, tunggu ayah saya keluar dari tahanan. Silahkan Bapak berdebat dan adu ilmu hukum secara terbuka, 1 lawan 1. Saya yakin 1000 jam terbang 40 tahun Anda nggak ada apa-apa dari pengalaman 3 tahun ayah saya. Pengacara yang selalu menang dalam kondisi penuh suap dan gratifikasi biasanya tidak punya ilmu hukum. Buktikan bahwa Bapak bukan pengacara yang menang karena suap dan silahkan berdebat dengan ayah saya terkait kasus ayah saya. Itu baru seorang laki-laki. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, siapa Alvin Lim? Alvin Lim adalah pengacara yang berhasil mendampingi korban investasi bodong hingga Hendy Surya yang kebal hukum masuk penjara 3 kali. Berani untuk mengkritik oknum aparat dan adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Itulah siapa Alvin Lim. Ini video saya terakhir membahas Bapak. Karena tujuan saya adalah untuk membela dan membuktikan ayah saya tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik. Bukan mencari ketenaran dan bukan untuk dieksploitasi oleh pihak manapun termasuk pihak Bapak yang terus menyebut nama saya dalam video Bapak. Demikian pula saya akan bawa bukti-bukti sehingga masyarakat bisa mengerti pula apakah Polri sudah sesuai prosedur menegakkan hukum atau Polri sudah melakukan pelanggaran hukum. Saya dari ibu sambung saya akan berhadapan dengan Bapak dan Bapak Kapolri dengan penuh sopan dan etika. Bertujuan untuk mencari kebenaran material dalam kasus ayah saya. Jika saya salah dan kalah, saya bersedia dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai resikonya. Tapi jika saya menang, maka mohon Kapolri mencopot Dirtipid Cyber, Kasubdit, Kanit, Panit, dan penyidik yang menyidik kasus ayah saya. Karena telah mengkriminalisasi rakyat yang tidak bersalah. Saya akan bawa ketikan kopi file P19 yang saya dapat isinya dari hasil Insage PN Jakarta Selatan bahwa jaksa peneliti setuju bahwa kejaksaan bukan individu dan tidak bisa dicemarkan dan tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik. Juga Kejaksaan Agung bukanlah SARA sehingga tidak masuk pasal 28 Undang-Undang ITE sebagai ujaran kebencian. Saya ingin bertanya, jika Rocky Gerung sebagai warga negara menyebut Presiden dan menimbulkan protes di kalangan pejabat, kenapa jika pejabat dan perwira polisi menyebut warga negara sebagai dan kami sudah laporkan dan adukan ke Propam namun tidak diproses? Jika standar keadilan yang dimaksud oleh Kapolri Listio Sigit, adilkah jika warga negara dihukum ketika menghina pejabat, namun pejabat tidak boleh dihukum karena menghina dan mencemarkan nama baik warga negara? Apakah ini presisi berkeadilan, Bapak Jenderal? Walau saya dihina, dicemarkan, difitnah, saya sadar saya hanyalah anak kecil tidak mampu melawan Mabes Polri. Selain dengan sopan mengundang debat Kapolri dengan membawa bukti-bukti valid, saya hanyalah warga negara Indonesia yang hanya punya sopan santun dan pikiran jernih. Saya tidak akan membalas sumpah serapah perwira polisi dengan ejekan dan kata-kata kotor. Karena saya belajar bahwa kata-kata kotor yang keluar dari mulut salah dari hati yang kotor. Saya ingin tunjukkan bahwa saya tidak perlu menang dengan adu ejekan karena level kita berbeda. Saya lebih memilih integritas. Saya hormati institusi Polri dengan sepenuh hati walau sedih dan miris karena ternyata Mabes Polri memandang kami seperti itu. Tapi saya tidak heran apabila nanti oknum polisi ini nantinya bukan ditindak, malah ke depannya naik pangkat.